Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu, karena tadi sudah dikenalkan oleh Pak Aris secara umum. Perkenalan diri, nama saya Tri Ma'rufiati. Saya CGP Angkatan 4 dari SMK Negeri 2 Surakarta, Kota Surakarta. Pada hari ini, terima kasih saya sudah dikasih kesempatan untuk memberikan sosialisasi mengenai budaya positif yang sudah kami terapkan di SMK Negeri 2 Surakarta. Mohon izin saya turun ya Bapak Ibu, kalau di sini kesannya kok resmi sekali gitu ya. Jadi biar lebih akrab, biar ada kontak dengan Bapak Ibu semua. Mohon izin Bapak Ibu. Untuk sosialisasi yang pertama, di sini saya perkenalkan diri dulu lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya itu PP-nya adalah Ibu Nur Fitri Wahyanti. Kemudian untuk fasilitatornya adalah Bapak Haji Durajat MPD. Jadi selama 9 bulan ke depan saya akan dibimbing oleh beliau berdua untuk bisa menguasai materi-materi yang harusnya kita selesaikan selama 9 bulan ke depan. Sosialisasi yang akan kami berikan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro, dan yang kedua adalah budaya positif. Nah, untuk budaya positif nanti hanya saya cuplik sedikit-sedikit saja, karena tadi secara panjang lebar sudah dijelaskan oleh Pak Aris ya Bapak Ibu. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi selama ini, selama kita memberikan pelajaran di kelas, itu sebenarnya kita sudah sedikit banyak menerapkan apa yang menjadi filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kita hanya sekedar mengingatkan saja dan memberikan garis merah untuk poin tersebut. Begitu Bapak Ibu, jadi kita langsung saja masuk ke budaya positif yang kita terapkan di SMK Negeri 2 Surakarta. Budaya positif itu ada 6 bagian. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin dan motivasi perilaku. Yang ketiga, posisi kontrol. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita ulas satu persatu Bapak Ibu ya. Yang pertama untuk perubahan paradigma. Perubahan paradigma di sini itu merupakan miskonsepsi tentang kontrol. Saya ulangi lagi, perubahan paradigma di sini yaitu mengenai miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu bersifat efektif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Jadi paradigma-paradigma itu yang harusnya kita ubah sedikit demi sedikit, karena yang namanya perubahan itu tidak bisa kita lakukan secara cepat. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya itu adalah motivasi, perilaku, dan disiplin. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, itu adalah keyakinan kelas. Nah,
Di sini kenapa saya menggunakan kalimat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena lebih tepatnya nanti yang akan saya sampaikan itu adalah keyakinan kelas yang ada di bengkel. Karena 75% saya mengajar di bengkel Bapak Ibu. Jadi apa yang akan saya berikan ini nanti itu adalah keyakinan kelas selama kita melaksanakan praktek di bengkel, khususnya untuk teknik pemesinan CNC training unit 2 aksis. Begitu Bapak Ibu. Nah, kenapa alasannya saya memilih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Gitu. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, keyakinan kelas itu berupa penguatan-penguatan yang bersifat universal, jadi bersifat umum. Yang ketiga alasannya adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada istilahnya uraian secara detail, kemudian di situ ada kalimat-kalimat yang bersifat negatif. Jadi di sini nanti keyakinan kelas diharapkan itu bisa memotivasi siswa untuk belajar lebih baik, lebih bahagia, sehingga mereka bisa menyerap apa yang kita sampaikan dan bisa melaksanakannya di kehidupan real nantinya. Kemudian alasan berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan difahami. Jadi kalau bisa keyakinan kelas nanti yang kita buat itu hanya kalimat-kalimat pendek atau mungkin hanya 1 kata, 2 kata seperti itu. Jadi murid itu lebih bisa menguasai, lebih bisa memahami dan dia akan ingat terus. Karena yang namanya keyakinan kelas itu kaitannya dengan yang berikutnya. Keyakinan kelas itu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau yang namanya keyakinan kelas kita buat bareng-bareng, kesepakatan kelas itu ya harus dilakukan. Yang namanya sepakat itu berarti semuanya bisa melakukan, bukan hanya si A, si B, si C saja yang membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Begitu. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya apa? Keyakinan kelas yang kita buat itu tidak bersifat mutlak. Jadi apabila ada perubahan-perubahan itu bisa kita rubah. Berdasarkan apa? Berdasarkan keyakinan atau kesepakatan kelas. Begitu. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Karena ini sebenarnya sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Hanya saja kadang kita tidak sadar kalau segala sesuatu yang sudah kita lakukan itu bersifat baik. Tetapi biasanya setelah ada sosialisasi seperti ini baru kita sadar, oh ternyata aku wis nglakoni ya. Oh ternyata kuwi wis tak lakoni biyen-biyen, tapi aku ora ngerti maksudnya apa. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai guru itu hanya yang penting tujuan saya terbaik untuk anak, memfasilitasi anak supaya anak-anak itu bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Senyum Bapak Ibu berarti semangat untuk saya untuk melakukan sosialisasi lebih. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya berikan contoh keyakinan kelas yang sudah kami terapkan di bengkel. Untuk kesepakatan di bengkel kelas 11 TPMJ itu ada 4 ya. Kalau yang di kelas 11 TPMD itu hanya ada 3 ya. Yaitu kesepakatan kelas, tergantung kelasnya itu menyepakatinya seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau saya kasih contoh saja untuk yang TPMJ. Untuk TPMJ, selama mereka di bengkel, yang pertama mereka harus lakukan itu adalah disiplin. Disiplin ini bisa diartikan macam-macam, tergantung pelaksanaannya di mana. Kalau misalkan di bengkel, berarti disiplin di sini dalam artian menggunakan wear pad, menggunakan safety shoes, menggunakan safety glass, tidak boleh menggunakan aksesoris apapun, termasuk gelang jam. Karena apa? Membahayakan. Gitu ya. Nah, untuk disiplin di penerapan atau keyakinan kelas pada saat di kelas itu nanti berbeda. Bisa jadi artinya macam-macam.
Gitu ya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Selanjutnya, tepat waktu. Nah, tepat waktu di sini pun berbeda dengan tepat waktu di kelas. Maksudnya apa kalau tepat waktu pada saat di bengkel? Penjabarannya itu harus jelas. Nah, penjabarannya ini nanti itu harus kita lampirkan. Supaya apa? Secara aturan keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas itu harus singkat, bersifat universal. Tetapi untuk penjabarannya, supaya anak-anak lebih paham, supaya siswa kita lebih paham, mudah diingat, kita sepakati juga. Nah, yang namanya tepat waktu di sini, tepat waktu itu kita memulai dan mengakhiri pelaksanaan praktek di bengkel sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Apa itu? Yang pertama, kebiasaan kita di bengkel sebelum memulai praktek itu kita ada apel. Tujuan apel itu yang pertama, pemanasan. Pemanasan itu untuk apa? Untuk memotivasi diri mereka sendiri. Menyiapkan tubuh mereka sendiri untuk melakukan aktivitas. Ya. Kemudian kita berdoa, itu juga untuk melakukan motivasi terhadap diri sendiri. Gitu ya. Kemudian ada briefing untuk menjelaskan kegiatan apa sih yang akan mereka lakukan, dan mereka nanti pada akhirnya, endingnya itu akan mengetahui selesai praktek itu nanti jam berapa. Karena apa? Selesai praktek kita tidak boleh prung ninggal ke bengkel. Harus ada tahapan-tahapan lain yang dikerjakan. Nah, itu pun harus jelas. Misalkan 30 menit sebelum selesai jam pelajaran, kegiatan praktek harus dihentikan. Karena apa? 30 menit itu untuk cleaning, untuk mengembalikan alat yang mereka pinjam dan lain-lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini penting sekali. Bertanggung jawab itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi bertanggung jawab terhadap mesin dan terhadap benda kerja. Kalau bertanggung jawab terhadap diri sendiri, itu berarti kaitannya dengan keselamatan kerja. Tapi kalau keselamatan mesin berarti apa? Kita menggunakan mesin sesuai dengan spesifikasinya. Kita nggak bisa loh menggunakan mesin asal-asalan. Mesin A disamakan dengan mesin B. Nah, itu harus jelas. Ke anak-anak itu harus jelas. Karena kadang-kadang siswa kita itu merasa, oh saya sudah menguasai mesin, saya bisa loh menggunakan mesin ini, menggunakan mesin ini, menggunakan mesin ini. Padahal masing-masing mesin itu perlakuannya beda, nggak sama meskipun produknya sama. Ya. Kemudian tanggung jawab terhadap benda kerja. Nah, meskipun ya kalau yang namanya di sekolah itu tidak ada yang namanya benda reject. Adanya apa? Diperbaiki, diperbaiki, dan diperbaiki. Tetapi yang namanya kesepakatan kelas kita harus benar-benar menggarisbawahi itu. Keselamatan benda itu harus mutlak ada. Tanggung jawabnya di mana? Apabila benda tersebut ngeblong, ukurannya nggak sesuai. Berarti si anak ini harus mikir, harus punya tanggung jawab. Apa yang harus dia lakukan? Nah, itu harus jelas. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini pengalaman baru ya untuk Bapak Ibu ya, karena kebanyakan kan teori di kelas. Jadi kalau di bengkel harus seperti itu. Harus benar-benar cetha aturannya. Gitu. Dan yang terakhir itu adalah melaksanakan 5R. 5R itu apa? 5R itu adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Sebenarnya kalau di bengkel kami itu ada tambahan lagi satu, yaitu ikhlas. Jadi 5R plus I. Maksudnya apa ini? Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Saya colek satu-satu ya Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu tahu apa to kuwi 5R. Kok ono tangan dada barang ya. Nah, maksudnya 5R, ringkas,
itu kita memilih tool atau alat atau benda sesuai dengan yang kita butuhkan. Pelajarannya apa di situ? Kita nggak murko kalau bahasa Jawa nih, ya. Jadi tidak semua benda, tidak semua alat kita pinjam. Tapi dari awal tadi, pada saat kita melaksanakan apel, pada saat kita melaksanakan briefing sebelum memulai ke materi, anak harus benar-benar paham langkah apa yang akan mereka lakukan. Nah, di situ mereka juga harus tahu, oh kalau misalkan menggunakan ini, peralatannya ini. Harus tahu. Ya, jadi itu ringkas maksudnya itu. Kemudian kalau rapi itu benda kerja yang sudah tadi dipinjam, alat-alatnya apa saja diletakkan di tempat yang dia mudah untuk menjangkau. Itu. Kemudian kalau untuk resi itu otomatis lingkungan tempat dia bekerja harus membuat dia aman dan nyaman. Artinya apa? Ini pembiasaan juga kembali ke tanggung jawab tadi. Kalau misalkan ada oli tumpah, ada cairan pendingin atau coolant tumpah, nah itu harus segera dibersihkan. Itu salah satu bagian dari tanggung jawab dia sebagai pengguna mesin itu, ya. Kemudian untuk rawat itu otomatis dia harus merawat mesin, merawat komponen-komponennya, merawat tool yang dia pinjam, dan merawat benda kerjanya sendiri. Dan yang terakhir, rajin ini merupakan gabungan dari 4R yang lain. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir tadi saya tambahkan ikhlas. Ikhlas itu berarti apa? Ya, kita melaksanakan sesuai dengan keikhlasan kita. Ngapain kita capek-capek kalau tidak ada sesuatu yang kita peroleh? Minimal kalau kita ikhlas, pekerjaan seberat apapun jadi ringan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya, nah, ini salah satu aksi nyata yang sudah kami lakukan, ya. Di situ meskipun gambarnya burem, gitu ya. Jadi kurang cahaya mungkin, atau mungkin karena isinya gambar saya nggak cetok kayak wonge, ya. Jadi gambarnya agak gelap-gelap seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu, karena di dalam bengkel juga sih. Kemudian selanjutnya untuk ini, tadi setelah ada keyakinan kelas, sebenarnya untuk keyakinan kelas, sebelum melakukan keyakinan kelas itu kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan hidup atau survive, kemudian cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Wah, kalau dengar love gitu langsung wah senyum semua, ya. Kemudian ada penguasaan atau power, kemudian ada kebebasan atau freedom, dan ada kesenangan atau fun. Nah, kenapa sih setiap kali kita menjumpai anak-anak kita kok melakukan tindakan-tindakan negatif, melanggar aturan? Sebelum kita masuk ke teori selanjutnya, kita harus tahu dulu. Karena apa? Setiap anak, baik itu melakukan kesalahan atau melakukan hal yang positif, sebenarnya ada tujuannya. Entah itu untuk kepuasan dirinya sendiri atau dia menginginkan terpenuhinya kebutuhan dasar yang lain. Itu ya. Jadi pada saat kita di lapangan, kita tahu si A atau si B melakukan kesalahan, jangan serta-merta kita melakukan, kamu salah, kamu harus gini, kamu tidak boleh seperti itu. Tapi kita ketahui dulu, tujuannya apa dia melakukan itu. Apakah memang dia ini ada 1 atau 2 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi,
atau karena alasan yang lain. Seperti itu. Jadi benar-benar harus kita ketahui itu alasannya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya ini memotivasi anak supaya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu nggih, Bapak Ibu nggih. Oh, sudah selesai ternyata Bapak Ibu. Jadi sosialisasinya mengenai budaya positif yang ada di SMK 2, lebih khusus lagi di jurusan teknik pemesinan, lebih khusus lagi di mata pelajaran CNC Training Unit 2 Aksis. Jadi pada intinya pada saat kita melaksanakan ini budaya positif itu sudah kita laksanakan semuanya. Hanya perlu penguatan di beberapa poin saja. Seperti itu. Jadi kita sama-sama saling mendukung karena untuk pelaksanaan budaya positif ini kita tidak bisa sendiri. Kita harus satu tim. Jadi Bapak dan Ibu itu harus berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif. Jadi pada diri anak itu akan tahu, oh aturan mainnya itu sama. Yang penting kalau kita masuk ke SMK 2 aturan mainnya itu sama. Tidak ada, oh sing kene luwih penak, oh sing kono lek melanggar aturan seperti ini, oh di sini seperti ini, tidak. Tetapi sama semuanya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga masih belajar, saya perlu dukungan dari Bapak Ibu semua, kita saling mendukung, kita saling berkolaborasi untuk bisa mewujudkan budaya positif yang ada di SMK Negeri 2 Surakarta. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.